Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu Septuagesima, diambil dari Matius pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak satu pun orang di dunia ini yang tidak ingin bergembira, yang tidak ingin berbahagia, yang tidak ingin bersukacita. Atau dengan kata lain, pasti semua orang di dunia ini ingin berbahagia, termasuk saya. Kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak, maka orang akan mengatakan, "Berbahagialah ibu, selamat berbahagia ibu." Kalau ada orang yang menikah, papan bunga
hampir semua berkata, semoga berbahagia. Kalau ada ibu yang cucunya lahir, maka orang akan mengatakan, selamat berbahagia ibu atas kelahiran cucumu. Kalau ada orang yang sembuh dari sakit, baru selesai operasi, orang akan mengatakan, selamat berbahagia ibu, suami ibu telah sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita hari Minggu ini, Yesus mengatakan kebahagiaan itu tidak bersandar kepada kebahagiaan yang dinilai dari standar duniawi. Karena semua yang saya katakan tadi adalah kebahagiaan yang didasari oleh standar duniawi. Namun Yesus menyatakan kebahagiaan dalam nas ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai surgawi. Tadi kita sudah mendengarkan, berbahagialah orang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, orang yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Sementara kalau ada orang yang sedang berduka cita, maka kebanyakan orang akan berkata, turut berduka cita, turut merasakan kepedihan yang ada di hatimu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, orang yang berduka cita itu dikatakan tadi, berbahagialah karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika ada orang kematian, maka dia berduka cita. Tapi saudaraku, dalam perkumpulan orang yang berduka cita, maka perkataan surga itu akan banyak terucap dari setiap mulut orang yang memberikan kata-kata penguatankah, kata-kata penghiburankah. Karena orang akan berkata, jangan bersedih Bapak, jangan bersedih Ibu, jangan bersedih Tante, jangan bersedih Om, karena Om yang meninggal ini, karena Tante yang meninggal ini, karena Bapak yang meninggal ini, karena Oma yang meninggal ini, sudah bersama Yesus di surga. Pasti banyak perkataan surga ketika ada orang yang berduka cita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya orang yang berduka cita itu adalah orang yang berbahagia, karena dia akan dihibur dan selalu dikaitkan dengan kata surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini adalah orang yang tidak sombong, yang tidak pernah mengandalkan hati dan pikirannya, walau dia memiliki banyak hal di dunia ini, karena dia akan memiliki bumi ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tentu lemah, lapar dan haus akan kebenaran, yang senantiasa mencari firman Tuhan, yang senantiasa akan rindu firman Tuhan, yang senantiasa suka melakukan kebenaran. Ini adalah orang-orang yang akan mendapat kepuasan dari Tuhan dan dia layak untuk berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hati, karena akan beroleh kemurahan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah kebahagiaan yang berbanding terbalik dengan kebahagiaan yang diinginkan oleh dunia. Kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah kebahagiaan yang berbanding terbalik dengan logika manusia. Masa orang yang dicela, masa orang yang dianiaya kok bahagia? Tapi kalau kita dicela, kalau kita dianiaya karena Yesus, kalau kita dicurangi orang dengan berbagai kejahatan, Yesus mengatakan upahmu besar di sorga, karena kita siap menderita demi kebenaran yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau kita menderita dan dianiaya oleh kebenaran, sesungguhnya kitalah yang memperoleh kerajaan Allah itu. Siapa yang membawa damai, maka dialah yang disebut dengan anak-anak Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang dikatakan dalam nats ini adalah sebuah kebahagiaan jika kita hidup dan melakukan perintah Yesus. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah kebahagiaan yang sejati. Walau kita sedang mengalami kesulitan, walau kita sedang menderita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan karena kita kaya akan materi di dunia ini, tetapi karena kita adalah orang-orang yang selalu rindu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak, ayo ketika kita mencari kebahagiaan itu, marilah kita jadikan sumber kebahagiaan itu adalah dari Yesus. Mari kita buat segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita dapatkan, hendaklah itu selalu berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya selalu berpedoman kepada firman Tuhan itu. Sehingga sekalipun kita banyak menghadapi tantangan, sekalipun kita banyak menghadapi pergumulan hidup,
asalkan kita terus berpijak kepada kebenaran yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, sesungguhnya kitalah yang berbahagia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama Allah pun ingin mengajak orang yang miskin secara materi itu harus berbahagia. Jangan membesarkan ketidakadaannya secara materi, jangan membesarkan ketidakadaannya secara duniawi, tetapi Allah pun menginginkan agar orang yang tidak punya apa-apa secara materi pun wajib untuk berbahagia ketika di tengah kesusahannya, di tengah kemiskinannya, di tengah ketidakberadaannya selalu menggandengkannya kepada Allah, maka Allah akan membuat dia bahagia di tengah kesusahannya. Seperti janda miskin yang di Sarfat itu, ketika Eli mengatakan aku disuruh Tuhan, maka dia berubah, yang tadinya bersedih berubah menjadi bahagia dan siap untuk menjamu Eli makan bersama. Itu juga kebalikannya saudaraku dalam perjanjian baru. Ketika ada orang yang kaya raya tetapi dia tidak menyambut orang miskin di rumahnya dan tidak memberikannya makan, justru ia masuk ke neraka. Berarti kebahagiaannya hanya sebatas di surga, tidak membawanya, hanya sebatas di dunia. Orang kaya itu kebahagiaannya hanya sebatas di dunia, tidak membawanya ke surga. Tapi yang miskin itu, walau dia miskin, menderita dan badannya penuh dengan penyakit, ia menderita, tetapi sesungguhnya batinnya, kerohaniannya bahagia, dan itulah yang membuat dia masuk ke surga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati 31 hari di tahun 2025 ini. Kita masih akan melewati lagi 324 hari lagi, saudaraku, atau 334 hari lagi. Masih banyak nih. Tentu banyak hal yang masih kita inginkan di dalam tahun 2026 ini yang menurut kita akan berbahagia. Nanti kalau tahun ini saya naik pangkat, nanti kalau tahun ini golonganku naik, nanti kalau tahun ini jabatanku naik, nanti kalau tahun ini gajiku naik, betapa bahagianya aku. Pasti aku akan bahagia. Saudaraku, ya itu pasti berbahagia. Tentu Tuhan Yesus juga tidak marah kalau kita berbahagia dikarenakan yang itu tadi. Tapi nas ini mau mengatakan jangan cukup puas dengan kebahagiaan yang hanya dikarenakan dengan standar duniawi, dengan standar pikiran kita. Ayo kita harus berjuang, kita harus mencari kebahagiaan itu yang dikarenakan dengan hal-hal yang bersentuhan dengan kebenaran yang diperintahkan oleh Yesus. Kebahagiaan yang bersentuhan dengan hal-hal surgawi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering orang mengatakan mengalahlah demi kemenangan, walau engkau telah dicaci maki, telah dicela dan lain sebagainya.
jangan dibalas. Itu sama dengan ucapan Yesus. Saudaraku, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau pipimu ditampar, berikan pipimu sebelah untuk ditampar lagi. Kalau engkau dilempar dengan batu, balaslah melemparnya dengan pisang dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelemah lembutan kita, kerendahan kita. Memang dunia akan mengatakan orang yang mengikut Yesus itu adalah orang-orang yang bodoh, karena salib Kristus itu dianggap sebagai kebodohan. Padahal saudaraku, justru di balik salib itu ada kemenangan. Di balik salib itu ada sukacita. Di balik salib itu ada kebahagiaan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini kita harus mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita sanggup terus menyatakan kehebatan Tuhan di dalam hidup kita, sementara penyakit kita belum kunjung sembuh. Kalau kita sanggup menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dan mengasihi kita, sementara ekonomi kita begitu-begitu aja, pas-pasan. Kalau kita sanggup menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hebat dan luar biasa, sementara jabatan kita, pangkat kita tidak kunjung naik, itulah sesungguhnya yang membuat kita tetap bahagia, karena kita selalu merasakan Tuhan itu dekat dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik minggu hari ini mengatakan kebahagiaan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan sudah pasti selalu berkaitan dengan surga. Sukacita di dalam Tuhan sudah pasti selalu berhubungan dengan surga. Tetapi kalau sukacita yang saya katakan tadi, berbahagialah engkau kawan karena engkau sudah punya anak. Berbahagialah engkau kawan karena kau sudah punya mantu. Berbahagialah engkau kawan karena semua anak-anakmu sarjana. Berbahagialah kau kawan karena semua anakmu sudah menikah. Berbahagialah kau kawan karena semua anakmu sudah bekerja. Berbahagialah kau kawan karena kau sudah memiliki segala-galanya. Saudaraku, itu adalah kebahagiaan di dalam dunia yang tidak ada kaitannya dengan surga. Seperti yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan itu, orang kaya raya yang sudah difasilitasi dengan segala hal, ternyata dia justru masuk ke neraka. Kebahagiaannya hanya ada di dunia, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalaupun kita berbahagia di dalam dunia ini, ayo kita harus membuka diri, membuat kebahagiaan kita itu harus bersentuhan dengan kebenaran Tuhan Yesus. Ayo kita jadikan kebahagiaan itu harus berhubungan dengan Tuhan Yesus itu. Kalau kita berbahagia karena kita memiliki banyak harta, ayo kita jadikan harta itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita bahagia karena kita naik jabatan, ayo kita gandengkan jabatan kita itu dengan Yesus, supaya jabatan kita itu juga berarti bagi banyak orang. Kalau kita bahagia karena kita bisa membangun rumah yang baru, mari
kita jadikan rumah yang baru itu sebagai tempat juga untuk bersekutu, membicarakan firman Tuhan. Sehingga semua kebahagiaan-kebahagiaan yang tadi itu, walau di dalam dunia, tapi karena kita gandengkan dengan Tuhan Yesus, maka kita pun akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saudara mendapatkan jabatan baru yang keren, yang dirindukan banyak orang, apakah jabatanmu itu sudah membuat banyak orang juga berbahagia? Apakah jabatanmu itu juga punya efek yang positif bagi banyak orang? Karena faktanya saudaraku, tak jarang orang punya jabatan baru dan enak, tapi jabatan itu justru membuatnya tinggal di balik terali besi, tinggal di bui, atau hidup dalam penjara saudaraku. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang berbahagia dia menempati rumah baru dan gede. Tapi tidak berapa lama saudaraku, polisi datang menangkap orang yang ada di rumah itu. Karena rumah yang gede dan baru itu dibuat sebagai tempat bermain judi atau dibuat sebagai tempat untuk membuat narkoba atau menjadi pabrik kecil narkoba. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah contoh-contoh tadi kebahagiaan yang dari dunia. Jika kita tidak alihkan itu menjadi kebahagiaan yang juga dari Tuhan, maka dia akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, sekalipun kita tidak pernah bahagia karena standar dunia ini, tapi yang pasti kita akan berbahagia secara sejati, berbahagia secara abadi kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebahagiaan yang kami terima lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami sungguh berbahagia karena sesuatu hal yang bersentuhan dengan standar kerjaan Allah, dengan standar surgawi. Supaya kami tidak cukup hanya puas karena hal-hal yang berstandar duniawi. Tuhan yang di surga, kami boleh mengucap syukur karena ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya itu jika kami peroleh bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pekabar Injil, para misionaris yang ada di dunia ini. Engkau kuatkan mereka Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus agar mereka terus bersukacita sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di dunia ini agar tetap berbahagia sekalipun mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi selama kami Tuhan tetap hidup dan mengandalkan-Mu, sesungguhnya kami adalah orang yang berbahagia karena hidup kami terus bersama-Mu. Tuhan berkati yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, pakailah terus kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Berkati para pengurus, berkati semua anggota, agar kami Tuhan selalu siap Engkau pakai untuk perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan mulut-Mu, perpanjangan kaki-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, berkati obat-obat yang mereka pakai dan makan, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Yang terpenting Tuhan, biarlah kami senantiasa mencari kebahagiaan yang sejati,
yaitu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.